Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang pertama ini dari rangkaian materi kelas daring ragam pendekatan arsitektur Islam, sebelum kita membahas 7 pendekatan arsitektur Islam yang merupakan topik utama dari diskusi kita nanti, kita akan terlebih dahulu membahas materi relasi Islam dan arsitektur. Dengan materi ini kita ingin mengetahui di mana posisi arsitektur di dalam bangunan Islam. Dengan kita mengetahui posisi arsitektur di dalam Islam, kita akan mengetahui kedudukan arsitektur di dalam Islam. Dan kita pun akan mengetahui sejauh apa dan sedekat apa hubungan antara arsitektur dan Islam. Dari relasi yang terjalin di antara keduanya, hubungan antara arsitektur dan Islam, kita pun akan mengetahui bahwa hubungan keduanya meniscayakan terjadinya beragam pendekatan di dalam arsitektur Islam sebagai sebuah ilmu pengetahuan Islam. Ini yang harus kita dapatkan jawabannya pada diskusi pertama kita pada kesempatan ini. Seringkali saya dapati dalam perbincangan mengenai arsitektur Islam, salah satu permasalahan yang tidak dipahami ialah terkait dengan posisi dan kedudukan arsitektur di dalam Islam. Seringkali arsitektur Islam ini ditempatkan sebagai bagian dari akidah Islam, yang konsekuensinya ialah masalah keimanan. Ketika ditempatkan sebagai bagian dari akidah Islam, maka keragaman pendapat, keragaman pemahaman terkait dengan arsitektur Islam pun menjadi tidak dimungkinkan. Sebagaimana halnya akidah, perbedaan di dalam hal akidah tidak dimungkinkan dan akan menyulut perdebatan yang sangat sengit sekali. Ini salah satu permasalahan dalam pengkajian arsitektur Islam, disalah tempatkannya arsitektur di dalam Islam. Contoh saja terkait dengan istilah yang digunakan, apakah istilah yang digunakan arsitektur Islam atau arsitektur Islami atau arsitektur Muslim. Hanya masalah istilah saja perdebatannya sangat sengit dan tidak kunjung selesai. Ini karena kita tidak pernah menginsafi bahwa beragam pemahaman ini adalah keniscayaan dari posisi dan kedudukan arsitektur di dalam Islam. Beragam pendekatan, beragam pemahaman, beragam penafsiran terkait dengan arsitektur Islam sebagai sebuah ilmu pengetahuan Islam. Di satu sisi kita harus melihatnya sebagai sebuah fenomena intelektual yang positif. Arsitektur Islam sebagai sebuah ilmu pengetahuan masih terbilang baru sekali di kalangan umat Islam. Dalam konteks zaman modern sekarang. Di Indonesia kita baru membicarakan arsitektur Islam secara intens pada awal tahun 1990-an sebagai sebuah ilmu pengetahuan. Perkembangannya yang begitu pesat menandakan gairah keilmuan umat Islam, terutama di bidang arsitektur Islam, harus kita apresiasi. Dan itu terlihat dari beragam pandangan yang berbeda terkait dengan arsitektur Islam. Dari sisi ini kita harus melihatnya sebagai sebuah fenomena yang positif. Nah, fenomena ini baru kita dapat pahami dengan baik kalau kita bisa menempatkan arsitektur ini pada posisi dan kedudukan yang benar di dalam bangunan Islam. Nah, sebelum kita memasuki pembahasan materi pada rangkaian yang pertama ini, saya ingin memantik terlebih dahulu
terkait dengan gambar yang saya tampilkan di depan. Ini adalah gambar Ka'bah di lingkungan Masjidil Haram yang hingga pada hari ini masih disterilkan untuk peribadatan umroh. Kalau kita mentadaburi Al-Quran, Allah membicarakan Ka'bah dalam konteks sebagai rumah yang mula-mula dibangun untuk manusia. Kita dapati dari surah Ali Imran ayat ke-96. Khabar yang disampaikan oleh Allah kepada kita umat Islam berkaitan dengan eksistensi Ka'bah ini dapat kita elaborasi untuk merumuskan pengantar arsitektur Islam berkaitan dengan bahasan asal mula arsitektur. Kalau dalam pengantar arsitektur dalam perspektif barat modern, ketika berbicara asal mula arsitektur, kita menggunakan pendekatannya evolusionisme kebudayaan. Arsitektur berkembang dari wujudnya yang sederhana menuju wujudnya yang kompleks. Diawali dari rumah tinggal, hunian, manusia dengan jasadnya memiliki keterbatasan sehingga dibutuhkanlah rumah tinggal oleh manusia. Pertama-tama ialah untuk melindungi dirinya dari alam, dari hujan, dari matahari, dan lain sebagainya. Melindungi dirinya dari musuh-musuh yang dapat mengganggu keamanan dirinya, seperti hewan buas, kemudian serangan sesama manusia, sehingga manusia membutuhkan hunian yang mampu memenuhi keamanan bagi dirinya, yang mampu melindungi dirinya, terutama jasadnya. Kemudian dari hunian berkembanglah menjadi arsitektur memasuki tipologi tempat peribadatan. Setelah manusia mampu berlindung di dalam arsitektur, manusia mulai mengamati alam. Pengamatannya terhadap alam ini menjadikan manusia menemukan kekuatan-kekuatan alam yang tidak dapat dia jelaskan, sehingga dia memandang alam secara mistik. Adanya suatu kekuatan gaib yang menggerakkan alam, sehingga dari sinilah manusia membuat tempat peribadatan untuk menyembah kekuatan gaib yang menggerakkan alam itu. Saking alam tidak dapat dipahami oleh manusia, alam adalah fenomena yang misterius. Kemudian berkembang menjadi perwujudan arsitektur yang lain lagi begitu. Dalam perspektif barat modern, asal mula arsitektur berawal dari hunian kemudian ke tempat peribadatan. Kalau kita berbicara hunian pun, dengan pendekatan evolusionisme kebudayaan, arsitektur barat modern akan mengidentifikasi pertama manusia awal mula hidup di dalam gua, kemudian manusia akan naik ke atas pohon, kemudian manusia akan membuat perwujudan hunian yang semakin kompleks kembali begitu. Dalam perspektif arsitektur Islam, hal itu bisa jadi tidak kita nafikan, berdasarkan fakta-fakta artefak yang sudah ditemukan. Tetapi yang lebih penting daripada fakta-fakta artefak itu, dalam khabar yang disampaikan Allah kepada manusia di dalam surah Ali Imran ayat ke-96, Allah menyatakan rumah yang mula-mula dibangun untuk manusia di muka bumi ialah Ka'bah di Mekah. Dari khabar ini apa yang ingin Allah sampaikan kepada umat manusia? Walaupun bisa jadi sebelum Ka'bah ada rumah tinggal, ada hunian di dalam gua, di atas pohon segala macam, itu tidak kita nafikan kalau memang terbukti ada artefak yang ditemukan dan bisa menunjukkan hal itu. Tetapi dari
ayat dan surah ini di dalam perspektif arsitektur Islam, Allah merujuknya rumah yang mula-mula di muka bumi ialah Ka'bah untuk menyatakan bahwa manusia ialah makhluk spiritual, bukan sekedar makhluk jasadiah. Manusia membangun arsitektur awal mulanya bukan hanya untuk melindungi dirinya. Ada kebutuhan spiritual pada awal mula manusia diciptakan Allah di muka bumi ini. Kebutuhan spiritual itu menjadi utama di dalam perspektif Islam, dikarenakan kedudukan jiwa sebagai unsur pembentuk diri manusia memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan unsur jasad. Sehingga pemenuhan terhadap unsur jiwa ini menjadi prioritas di dalam Islam. Kebutuhan spiritual ini menjadi kebutuhan yang harus juga dipenuhi di dalam arsitektur. Dari surah dan ayat ini, Allah memberi kita kesadaran kalau kita tadaburi terkait dengan arsitektur Islam, bahwa kebutuhan spiritual, kedudukan jiwa yang lebih utama dari kedudukan jasad, dengan adanya eksistensi Ka'bah di muka bumi sebagai rumah yang mula-mula dibangun untuk manusia, ini harus menjadi perhatian kita bersama. Dari penggalan surah ini, dari Ali Imran ayat ke-96 ini, selain dapat kita elaborasi untuk dirumuskannya ilmu pengetahuan arsitektur Islam berkaitan dengan pembahasan asal mula arsitektur, dapat juga kita elaborasi untuk dirumuskannya ciri khas arsitektur Islam, yakni perwujudan arsitektur yang memenuhi kebutuhan spiritual manusia itu tadi. Yang salah satu ciri khas arsitektur Islam ialah spiritualitas Islam. Kalau kita kaitkan dengan peristiwa lainnya di dalam Islam berkaitan dengan rumah yang mula-mula dibangun untuk manusia ini, yakni Ka'bah di Mekah, kita dapatkan pada peristiwa diturunkannya Nabi Adam alaihissalam oleh Allah ke langit dunia, ke muka bumi. Bisa jadi, Allahu a'lam bishawab, ketika Nabi Adam diturunkan ke bumi oleh Allah, yang mula-mula dilakukan oleh Nabi Adam adalah melindungi jasadnya, membuat pakaian, membuat hunian segala macam. Bisa jadi begitu, tetapi kita tidak mengetahui khabar berkaitan dengan ini. Karena kita tidak memiliki data berkaitan dengan ini, sehingga kita tidak dapat melakukan perumusan ilmu pengetahuan terkait dengan peristiwa tersebut. Tetapi Allah memberi kita khabar bahwasanya ketika Nabi Adam alaihissalam diturunkan ke muka bumi, yang dilakukan oleh Nabi Adam ialah pertaubatan kepada Allah. Ini simbolisasi dari spiritualitas. Pertaubatan dikaitkan dengan eksistensi Ka'bah sebagai simbol spiritualitas umat manusia yang awal mula dibangun untuk manusia di muka bumi. Ini semakin menegaskan dalam perspektif Islam, terlebih khusus dalam perspektif arsitektur Islam, awal mula arsitektur dan ciri khas arsitektur di dalam Islam ialah spiritualitas, pertaubatan kepada Allah, penyerahan dirinya kepada Allah, penyembahan kepada Allah. Demikian pemantik di awal materi ini. Semoga dari kelas daring ragam pendekatan arsitektur Islam ini dapat menindaklanjutinya untuk dirumuskan menjadi ilmu pengetahuan arsitektur Islam. Dalam rangkaian kelas daring ragam pendekatan arsitektur Islam, kita memiliki 8 rangkaian materi, yang insya Allah kita akan selesaikan dalam durasi 2,5 pekan ke depan. Semoga tidak ada halangan
untuk dapat kita menyelesaikannya tepat waktu. Di rangkaian yang pertama ini kita akan membicarakan relasi Islam dan arsitektur. Pada bagian pertama materi ini kita akan membicarakan dalam lingkup yang lebih umum, lingkup yang lebih luas, yakni berkaitan dengan relasi antara agama dan ilmu pengetahuan modern. Agama di sini kita merujuknya pada Islam, dan ilmu pengetahuan ini kita merujuknya pada arsitektur Islam. Kalau kita berbicara relasi antara keduanya, agama dan ilmu pengetahuan modern tidaklah lengkap kalau kita tidak membicarakan model relasi menurut Profesor Ian Borbor yang saya kutip pada materi ini. Beliau merupakan guru besar dari Amerika Serikat yang memiliki kepakaran di bidang fisika sekaligus teologi. Sehingga apa yang beliau rumuskan terkait dengan model relasi antara keduanya sangat berpengaruh di seluruh dunia, termasuk kita di Indonesia. Di dalam buku beliau yang nanti didapati di dalam daftar pustaka untuk dapat dipelajari lebih lanjut, beliau memperkenalkan adanya 4 model relasi antara agama dan ilmu pengetahuan modern. Tetapi dalam pembahasan kita berkaitan dengan arsitektur Islam ini, kita hanya membutuhkan 3 relasi dari 4 relasi itu, yakni relasi konflik, relasi independen, dan relasi dialog. Relasi keempat, relasi integrasi, tidak dapat kita bicarakan di dalam konteks arsitektur, karena kalau kita merujuk pada penjelasan Profesor Ian Borbor, lebih ditujukan untuk ilmu-ilmu dasar, ilmu-ilmu alam yang bersifat dasar seperti matematika, kimia, fisika, biologi, dan lain sebagainya. Untuk kebutuhan pembahasan kita hanya membahas 3 model relasi ini. Yang pertama ialah relasi konflik, yakni antara agama dan ilmu pengetahuan modern tidak sejalan, keduanya saling berbenturan dalam relasi konflik. Ilmu pengetahuan modern membahayakan agama, begitu pula agama membahayakan ilmu pengetahuan modern. Dirumuskannya ilmu pengetahuan modern berbahaya bagi doktrin-doktrin keagamaan. Contoh saja dalam perkembangan ilmu pengetahuan modern, terutama di bidang astrofisika, astronomi, penelitian sudah merambah untuk ditemukannya planet-planet baru yang memiliki potensi kehidupan di dalamnya, mencari bumi kedua di alam semesta ini. Bukan saja itu, tetapi juga ditujukan untuk mencari kehidupan selain di planet bumi. Yang walaupun sampai saat ini penelitian dalam topik menemukan bumi kedua dan kehidupan kedua selain di muka bumi ini belum menemukan hasilnya yang menggembirakan, tetapi pembahasan terkait dengan topik ini mengguncang doktrin-doktrin keagamaan. Kalaulah di luar sana ada kehidupan selain di bumi ini, bahkan kehidupan itu memiliki derajat yang lebih tinggi dibandingkan kehidupan manusia di bumi, akan menggoyahkan pemahaman keagamaan berkaitan dengan kedudukan manusia yang diciptakan istimewa oleh Tuhan. Nah, ini salah satu konflik yang terjadi di antara iptek dan agama. Kemajuan di salah satunya membahayakan institusi yang lain. Begitu juga agama membahayakan bagi perkembangan ilmu pengetahuan modern. Dengan kekangan dari agama, batas-batas dari agama, ilmu pengetahuan modern tidak dapat melaju dengan pesat, terhambat perkembangannya.
sehingga antara keduanya ini tidak sejalan, ya, tujuannya tidak sejalan, sehingga saling berbenturan. Dengan relasi konflik seperti ini, maka seseorang tidak dapat menjadi seorang ilmuwan sekaligus beriman. Harus memilih, apakah dia ingin menjadi seorang ilmuwan dalam ranah ilmu pengetahuan modern. Konsekuensinya ia harus melepaskan imannya. Antara ilmu pengetahuan modern dan agama tidak ada hubungannya, sehingga konsekuensi bagi dia melepaskan imannya. Atau dia ingin menjadi orang beriman, menjadi agamawan, konsekuensinya dia tidak dapat menjadi seorang ilmuwan. Profesor Iyar Borbor mengkritik relasi ini. Kalau kita bicara konteks arsitektur Islam, relasi konflik ini tidak dapat menjelaskan arsitektur Islam. Arsitektur Islam berarti menjadikan Islam sebagai sumber dalam berarsitektur tidak dapat dijelaskan dengan relasi konflik ini. Karena ilmu pengetahuan, arsitektur Islam sebagai ilmu pengetahuan terpisah dari Islam sebagai sumber dari ilmu pengetahuan itu. Tentu saja ini dampak dari sekularisme, sehingga agama terlepas dari ilmu pengetahuan modern. Kalangan agamawan tidak paham sama sekali perbincangan ilmu pengetahuan modern, sementara itu ilmuwan yang berkiprah merumuskan ilmu pengetahuan modern tidak paham agama, yang mengarah pada agnotisme maupun ateisme. Sementara pada relasi kedua, yakni relasi independen, agama dan ilmu pengetahuan modern tetap terpisah, merupakan dua hal yang berbeda, tidak ada hubungan di antara keduanya. Tetapi keduanya dibutuhkan oleh manusia untuk dapat melangsungkan kehidupannya di muka bumi. Agama memiliki batasan-batasan, ilmu pengetahuan modern pun memiliki batasan-batasan. Apa yang dapat dijawab oleh agama tidak dapat dijawab oleh ilmu pengetahuan modern. Begitu pula apa yang dapat dijawab oleh ilmu pengetahuan modern tidak dapat dijawab oleh agama. Dikarenakan keterbatasan dua institusi ini, agama dan ilmu pengetahuan modern, maka keduanya dibutuhkan oleh manusia. Tetapi keduanya tetap terpisah, independen, tidak saling mempengaruhi, tetapi saling dibutuhkan oleh manusia. Ya. Keduanya memiliki peran dalam kehidupan manusia untuk menjelaskan realitas kehidupan ini. Sehingga dalam relasi independen ini, seseorang dapat menjadi ilmuwan sekaligus beriman, tetapi pada tempat dan waktu yang berbeda. Di masjid dia bisa menjadi muslim yang sangat taat, sholat fardunya dipenuhi di awal waktu, berjamaah di masjid bagi yang pria, saum sunnahnya Senin Kamis berjalan terus menerus, bahkan puasa Daud, tilawah Qur'annya satu hari satu juz. Tetapi ketika berbicara arsitektur sebagai ilmu pengetahuan, agama atau Islam yang dia praktikkan itu tidak digunakan sebagai panduan maupun sumber arsitektural. Dilepaskan keduanya. Di masjid dia menjadi seorang muslim yang taat, di dalam kelas, di dalam studio, di dalam konsultan arsitektur dia melepaskan aspek-aspek agama itu. Ini hubungan independen. Seseorang bisa menjadi ahli di bidang arsitektur, menjadi arsitek sekaligus agamawan, tapi di tempat dan waktu yang berbeda. Kita mengenali ini sebagai gejala split personality di kalangan umat Islam. Ini juga merupakan bagian atau dampak dari sekularisme yang memisahkan antara agama yang merupakan ranah
pribadi dengan dunia sekular, yang salah satu dunia sekular ini bagiannya ialah ilmu pengetahuan modern. Relasi independen ini pun tidak dapat kita gunakan untuk menjelaskan arsitektur Islam terkait dengan relasi antara Islam dan arsitektur. Dikarenakan keduanya, agama dan ilmu pengetahuan, merupakan dua hal yang berbeda, terpisah, walaupun sama-sama dibutuhkan oleh manusia. Sementara itu, pada relasi ketiga, yakni relasi dialog, keduanya, agama dan iptek, tetap terpisah, tetapi terjalin dialog. Keterpisahan itu bukan keterpisahan ketat sebagaimana relasi pertama dan kedua, tetapi dalam keterpisahan itu keduanya saling membutuhkan untuk sama-sama berkembang, mengembangkan agama maupun mengembangkan ilmu pengetahuan. Harus dilakukan dialog antara keduanya. Agama agar dapat relevan dengan zaman modern sekarang harus membuka dirinya, ya, untuk mencari temuan-temuan iptek modern yang dapat memperkaya agama itu, yang dapat meluaskan perspektif teologis agama itu. Begitu juga dengan iptek modern, ya, agar tidak menyebabkan kerusakan, ya, agar dapat mewujudkan kesejahteraan hidup bagi manusia, agar dapat menjaga kelangsungan kehidupan di muka bumi ini, harus membuka dirinya untuk memasuki wilayah agama. Keduanya ini melakukan dialog dalam rangka untuk dapat berkembang dalam konteks zaman modern sekarang ini. Contoh saja, di dalam agama dijelaskan bahwa manusia memiliki kedudukan yang istimewa sebagai makhluk yang diciptakan oleh Tuhan. Tetapi agama tidak menjelaskan sebelum adanya manusia di muka bumi ini apakah ada kehidupan atau tidak. Kehidupan jenis apa? Asal mula kehidupan di muka bumi ini seperti apa? Sehingga mewujud pada akhirnya adalah manusia yang memiliki kedudukan sangat istimewa. Dalam rangka untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini yang secara spesifik tidak disediakan oleh agama, agama harus membuka diri, menengok pada ilmu pengetahuan modern. Carilah jawabannya pada khasanah ilmu biologi modern terkait dengan evolusi makhluk hidup di muka bumi, berkaitan dengan awal mula terjadinya kehidupan di muka bumi, kemudian berevolusi sampai pada menjadi manusia. Nah, apa yang dicapai oleh ilmu pengetahuan modern tadi, ya, di bidang biologi harus diterima oleh agama. Agama harus mengakomodasi itu dengan cara apa? Dengan cara menafsirkan ulang doktrin-doktrin keagamaannya agar sejalan dengan ilmu pengetahuan modern tadi. Dalam rangka apa? Untuk mengembangkan agama tersebut. Begitu pula ilmu pengetahuan modern untuk dapat berkembang, ya, harus membuka dirinya memasuki ranah agama, meminjam etika atau nilai-nilai dari agama dalam rangka untuk perumusan ilmu pengetahuan modern yang sesuai dengan kemanusiaan, seumpamanya begitu, ya. Sehingga dengan relasi dialog ini antara seorang agamawan yang memiliki otoritas di bidang agama dan seorang ilmuwan yang memiliki otoritas di bidang ilmu pengetahuan modern merupakan mitra dialog. Kedua-duanya harus bertemu, ya, dalam rangka mengembangkan institusi masing-masing agar dapat relevan di dunia modern sekarang ini. Relasi ketiga ini pun tidak dapat kita gunakan untuk menjelaskan relasi antara Islam dan arsitektur.
walaupun terjadi dialog antara keduanya, ya, tetapi tidak terbentuk struktur yang menghubungkan antara agama dan ilmu pengetahuan modern, antara Islam dan arsitektur. Islam dan arsitektur menjadi dua hal yang terpisah walaupun keduanya berhubungan dalam kerangka dialog, tetapi keduanya tidak berada dalam struktur yang sama. Sehingga dengan relasi dialog ini, ya, arsitektur Islam tidak bisa terwujud. Ya. Setelah kita membahas relasi model Borbor, ya, di lingkup Indonesia sendiri, kita memiliki seorang pemikir Muslim, ya, ini Pak Endang Saifuddin Ansori. Di dalam buku beliau yang berjudul Agama, Filsafat, dan Ilmu, yang saya juga tuliskan di daftar pustaka materi ini untuk dapat diakses dan dipelajari lebih lanjut. Ya. Di dalam buku tersebut, beliau memperkenalkan model 3 jalan kebenaran untuk diketahuinya relasi antara agama, filsafat, dan ilmu pengetahuan modern. Kalau Ian Borbor berfokus pada relasi agama dan ilmu pengetahuan modern, maka Pak Endang Saifuddin Ansori ini tidak saja 2 tetapi 3, ya, agama, filsafat, dan ilmu pengetahuan modern. Yang menurut Pak Endang Saifuddin Ansori, ketiga institusi ini memiliki sumber yang sama, yakni Tuhan. Ya. Beliau berangkat dari asumsi bahwa manusia merupakan makhluk pencari kebenaran. Dalam rangka mencari kebenaran ini, menemukan kebenaran, manusia memiliki 3 institusi, agama, filsafat, dan ilmu pengetahuan modern. Ketiga institusi ini yang memiliki sumber yang sama, yakni Tuhan, memiliki kesamaan lingkup objek bahasan, yakni ketiga-tiganya sama-sama membahas Tuhan, manusia, dan alam dari perspektif dan ruang lingkup masing-masing. Ketiga-tiganya dibutuhkan manusia untuk dapat hidup dan berkehidupan di muka bumi. Dikarenakan ketiga-tiganya berasal dari sumber yang sama, maka tidak terdapat pertentangan di antara agama, filsafat, maupun ilmu pengetahuan modern. Ketiganya selaras, berjalan beriringan. Walaupun ketiganya sama-sama membahas Tuhan, manusia, dan alam, tetapi ruang lingkup pembahasannya berbeda, perspektif pembahasannya berbeda. Ini dikarenakan ketiganya memiliki batas-batasan. Oleh karena itu, karena ketiganya berasal dari sumber yang sama, yakni Tuhan, ketiganya saling melengkapi, tidak saling bertentangan, ketiga-tiganya memiliki batas-batas masing-masing, maka sebagai makhluk mencari kebenaran, ketiganya dibutuhkan manusia untuk dapat hidup. Ketiga-tiganya memiliki peranan dalam kehidupan manusia. Agama, filsafat, dan ilmu pengetahuan modern berjalan beriringan dan ketiga-tiganya dibutuhkan oleh manusia. Dari asumsi ini, kemudian Pak Endang Saifuddin Ansori lebih detail membahas masing-masing institusi tadi. Ya, agama dijelaskan lebih detail, filsafat lebih detail, begitupun dengan ilmu pengetahuan modern dijelaskan lebih detail lagi. Ya, meringkas pembahasan dari Pak Endang Saifuddin Ansori, agama bersumberkan dari wahyu, kebenaran yang mutlak, ya, dan dimulainya dari sikap percaya yang merupakan perwujudan dari keimanan. Ya. Tiga hal ini berbeda dari filsafat dan ilmu pengetahuan modern. Filsafat sumbernya penalaran spekulatif,
sementara ilmu pengetahuan modern sumbernya dari pengamatan, observasi. Yang kedua ini ya memiliki kebenaran yang sama-sama nisbi, relatif, berbeda dengan agama yang mutlak. Filsafat dan iptek pun berbeda dari agama, di mana agama dimulai dari sikap percaya, sementara filsafat dan ilmu pengetahuan modern diawali dari sikap keraguan, meragukan. Tetapi walaupun ketiganya berbeda, menurut Pak Endang Saifuddin Ansori, ketiganya juga saling berdialog, ya, terutama agama sebagai pemberi dorongan, arahan, dan tujuan pada filsafat dan ilmu pengetahuan modern. Begitupun capaian di bidang filsafat dan ilmu pengetahuan modern memperkaya agama. Ya, ketiga-tiganya berdialog. Kalau kita kaitkan dengan model relasi dari Jan Barbour sebelumnya, dapat kita tempatkan model tiga jalan kebenaran ini pada model dialog. Ya, kalau Jan Barbour dialognya antara agama dan ilmu pengetahuan modern, maka dalam pemikiran Pak Endang Saifuddin Ansori, dialognya antara agama, filsafat, dan ilmu pengetahuan modern. Walaupun demikian, terjadi dialog antara tiga institusi ini, sebagaimana Jan Barbour, kita juga tidak dapat menggunakan model relasi ini untuk menjelaskan arsitektur Islam. Mengapa demikian? Walaupun ketiganya memiliki sumber yang sama, yakni Tuhan, dan ketiganya mengadakan dialog, tetapi agama, filsafat, dan iptek dalam model tiga jalan kebenaran ini merupakan institusi yang terpisah, sehingga tidak berada di dalam struktur yang sama. Di dalam agama tidak termuat iptek, dan filsafat pun bukan bagian dari agama. Sehingga relasi ini pun sebagaimana relasi dari Jan Barbour tidak dapat kita gunakan untuk menjelaskan arsitektur Islam, di mana Islam dan arsitektur berada di dalam struktur yang sama. Islam sebagai sumber dalam penciptaan arsitektur. Demikian pembahasan bagian pertama, ya, relasi antara agama dan ilmu pengetahuan modern menurut Jan Barbour dan menurut Endang Saifuddin Ansori. Kedua sumber ini, kedua referensi ini tidak dapat kita gunakan untuk menjelaskan arsitektur Islam sebagai ilmu pengetahuan Islam yang termuat di dalam atau merupakan bagian dari Islam itu sendiri. Ya. Pada bagian kedua materi ini kita akan mencoba untuk mencari relasi antara Islam dan arsitektur, ya, dengan berdasarkan makna istilah untuk menyebut agama. Kita di dalam kehidupan sehari-hari menggunakan istilah religion untuk menyebut agama, yang merupakan bahasa Latin yang diserap ke dalam bahasa Inggris dan kita gunakan dalam bahasa keseharian kita, ya, menjadi religi. Kita tidak membicarakan istilah agama itu sendiri yang merupakan bahasa Sanskerta. Ya, kita langsung saja pada makna religi. Dengan mengetahui makna religi ini, kita akan mengetahui relasi antara agama dan arsitektur. Ditinjau secara etimologi, ya, religi ini menurut Gazalba, ya, berasal dari bahasa Latin religere atau religare yang berarti berhati-hati dan berpegang pada kaidah atau aturan yang ketat. Ya. Begitu juga dengan Profesor Syed Naqib Alatas mengidentifikasi religi ini juga berasal dari bahasa Latin.
Secara terminologi, ya, istilah religi khususnya di dunia barat, ya, menurut Matis sebagaimana dikutip oleh Profesor Syed Farid Alatas, ya, pada awalnya sebelum kemunculan Kristen di dunia barat, maka istilah religi ini digunakan atau merujuk pada seluruh praktik dan kultur di dalam kota Roma maupun di sekitar kota Roma. Ya, konteksnya ini adalah politeisme, ya, agama-agama pagan. Setelah Kristen muncul di dunia barat dan menjadi agama resmi yang dianut oleh masyarakat barat, pada awalnya menurut Matis ini, ya, istilah religi belum tidak dilekatkan pada Kristen, ya, masih merujuk pada berbagai praktek dan kultur selain Kristen, ya. Sampailah pada zaman modern, barulah istilah religi ini menurut Matis mencakup di dalamnya ialah Protestanisme dan Katolikisme, ya, sehingga dari tinjauan historis digunakannya istilah religi, Syed Farid Alatas menyatakan bahwa istilah religi ini secara terminologis dibentuk oleh sejarah masyarakat barat. Pada zaman modern, istilah religi ini dibentuk oleh tradisi keagamaan Protestan dan Katolik, sehingga tidak dapat digunakan untuk menjelaskan Islam. Ya. Mengapa? Ya, karena menurut Syed Farid Alatas, dalam tinjauan historis tadi, ya, pembentukan makna religi, sampailah pada zaman modern ini, religi merujuk pada kepercayaan dan kehidupan pribadi penganutnya. Ya, berkaitan dengan keagamaannya, yang membedakannya dari kehidupan sekular, sehingga dibedakan dua aspek kehidupan, aspek kehidupan religi, keagamaan yang sifatnya pribadi, dan aspek kehidupan sekular yang sifatnya sosial komunal. Perkembangan terminologi ini, ya, dalam tinjauan historis masyarakat barat, yang menurut Syed Naqib Alatas dikarenakan konsep religi atau agama dalam peradaban barat, ya, mengalami perkembangan dan evolusi, sampailah agama pada zaman modern ini dikecilkan lingkupnya sebatas sebagai doktrin dan upacara keagamaan. Dalam penjelasan yang lebih luas, ya, menurut Sidi Ghazalba dalam berbagai bukunya, ya, pada kesempatan ini saya mengutip buku Sidi Ghazalba berjudul Masjid, Pusat Ibadah dan Kebudayaan Islam. Nah, Sidi Ghazalba mengidentifikasi bahwa religi ini tercakup di dalamnya yakni kredo, sistem keyakinan, akidah, ritus, peribadatan ritual, dan nilai-nilai yang digunakan penganutnya untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Ya. Kredo, ritus, dan nilai-nilai. Ya. Kalau kita merujuk pada antropologi agama, skup religi, ya, sebagaimana dikutip oleh Syed Naqib Alatas tadi, lebih kecil lagi, hanya mencakup kredo dan ritus, akidah dan peribadatan ritual, ritus. Ya. Di luar itu ialah dunia sekular. Ghazalba menambahkannya dengan nilai-nilai yang digunakan penganutnya untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Sehingga di dalam masyarakat barat terbentuk dua ruang kehidupan yang berbeda, religi atau dunia religi dan dunia sekular. Ketika seorang penganut agama melakukan aktivitas di dunia sekular, ya, yang dia gunakan dari religinya hanya aspek nilai-nilai saja. Sehingga kita mengenal etika Kristen. Ya.
Tetapi akidah dan ritus, credo dan ritusnya tidak dapat keluar dari ruang religi, dipraktekkan di ruang sekular. Sampailah nanti ya nilai-nilai dari religi ini juga tidak diperbolehkan untuk keluar ruang religi. Hanya bisa dipraktekkan di dalam ruang religi, tidak dapat dipraktekkan di dalam kehidupan sekular. Dari pemahaman terhadap religi ini, Sidi Ghazalba menyimpulkan bahwasanya religi yang maknanya terbentuk dalam perjalanan masyarakat barat secara historis, yang tercakup di dalamnya credo, ritus, dan nilai-nilai, tidak seluruhnya dapat digunakan untuk menjelaskan Islam. Istilah religi ketika digunakan untuk menjelaskan Islam, menurut Sidi Ghazalba, hanya meliputi akidah dan peribadatan mahdoh. Sehingga, kata Sidi Ghazalba, religi adalah setengah Islam. Dikarenakan Islam lebih luas cakupannya dibandingkan religi. Nah, kalau kita menggunakan makna religi ini untuk menjelaskan arsitektur Islam, nanti kita akan dapati pada pendekatan yang pertama, yakni pendekatan kesejarahan atau pendekatan formal. Maka di dalam arsitektur Islam dibedakan dua aspek, yakni arsitektur religi dan arsitektur sekular. Karena berangkatnya dari makna religi ini. Ada yang memahami bahwasanya arsitektur Islam adalah arsitektur religi saja, dan ada yang memahami arsitektur Islam juga meliputi dunia sekular. Sekali lagi karena berangkat dari makna religi yang memisahkan antara dunia religi dan dunia sekular. Kalau kita merujuk pada Sidi Ghazalba, relasi antara religi dengan kehidupan manusia keseluruhan, kita juga tidak dapat menggunakan makna religi ini untuk menemukan relasi antara Islam dan arsitektur. Dikarenakan religi hanya setengah Islam menurut Sidi Ghazalba. Religi tidak meliputi seluruh cakupan Islam. Untuk itu kita harus mencari model relasi yang berbeda, yakni kita berangkat dari makna ad-din. Ini yang digunakan oleh Sidi Ghazalba. Secara terminologisnya, istilah religi tidak dapat kita gunakan untuk menjelaskan relasi antara Islam dan arsitektur. Sehingga kita beralih pada makna ad-din. Ini yang dilakukan oleh Sidi Ghazalba. Bahwasanya Islam adalah ad-din, yakni hubungan antara manusia dengan Tuhan, hubungan antara manusia dengan dirinya sendiri, dan hubungan antara manusia dengan sesama manusia dan alam semesta ini. Dari cakupan ad-din ini terdiri dari 3 relasi tadi, hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan dirinya sendiri, serta hubungan manusia dengan sesama manusia dan alam semesta. Kemudian Sidi Ghazalba membuatkan struktur ad-din yang merujuk pada Islam tadi, bahwasanya ad-din terdiri dari akidah Islam, ibadah mahdoh, dan ibadah ghairu mahdoh. Dari struktur yang dibuat oleh Sidi Ghazalba, kita mengetahui secara terminologis ad-din memiliki cakupan yang lebih luas daripada religion atau religi yang sudah kita bahas sebelumnya. Di dalam ad-din ini, kata Sidi Ghazalba, meliputi di dalamnya kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Oleh karena itulah Sidi Ghazalba menyatakan religi hanya setengah dari Islam, meliputi akidah dan ibadah mahdoh, orientasinya pada kehidupan akhirat saja. Sementara ad-din juga menuntut orientasi pada kehidupan dunia,
yang secara spesifik, secara khusus Sidi Ghazalba merujuknya pada peribadatan ghairu mahdhah. Ketika umat Islam melakukan peribadatan ghairu mahdhah, yang dalam prakteknya kata Sidi Ghazalba sangat mengandalkan istihad, maka dari sanalah nanti akan muncul kebudayaan Islam. Dalam struktur ad-din ini, Sidi Ghazalba menjelaskan bahwa ad-din yang meliputi di dalamnya kehidupan dunia dan kehidupan akhirat yang terikat dengan hukum perimbangan. Kalau kita merujuk pada pemikiran Ghazalba, bahwasanya di dalam Islam antara kebutuhan dunia dan kebutuhan akhirat ini harus dipenuhi secara berimbang, tidak meninggalkan salah satunya atau tidak merendahkan salah satunya. Tetapi kata Sidi Ghazalba, kehidupan dunia ini merupakan prioritas bagi umat Islam untuk dipenuhi. Bukan berarti kemudian meninggalkan kehidupan akhirat. Justru kehidupan dunia ini merupakan satu-satunya jalan untuk menuju kehidupan akhirat, kata Sidi Ghazalba. Sehingga dengan memenuhi kebutuhan dunia umat Islam, maka umat Islam dapat secara langsung memenuhi kebutuhan akhiratnya. Di mana kebutuhan dunia ini harus diarahkan dan dikendalikan oleh kehidupan akhirat yang merupakan tujuan kehidupan umat Islam. Nah, kalau kita merujuk pada Sidi Ghazalba, kehidupan dunia yang buruk akan menghasilkan kehidupan akhirat yang buruk pula. Adanya konsep dakwah, adanya konsep islah di dalam Islam adalah merupakan tuntutan dari Islam agar umat Islam melakukan upaya untuk memperbaiki kehidupan dunianya dalam rangka untuk mendapatkan kehidupan akhirat yang lebih baik. Dikarenakan dunia adalah jalan menuju akhirat, maka kehidupan atau kebutuhan dunia ini harus diprioritaskan, harus dibuatkan jalan yang baik untuk mencapai akhirat. Kalau kita beralih pada struktur yang dibuat Sidi Ghazalba, maka untuk mencapai kehidupan akhirat yang baik itu, umat Islam dalam kehidupan dunia harus memiliki kebudayaan Islam. Kebudayaan Islam merupakan jalan bagi umat Islam untuk mencapai kehidupan akhirat yang baik. Kebudayaan Islam yang baik berarti jalan yang baik untuk menuju kehidupan akhirat. Nah, pertanyaannya adalah seperti apa kebudayaan Islam itu? Baik Syekh Naqib Al-Attas maupun Sidi Ghazalba, dalam penjelasan beliau berdua kita mendapati ketika berbicara kebudayaan Islam yang oleh Sidi Ghazalba dikatakan sebagai hasil dari praktek peribadatan ghairu mahdhah, maka lingkupnya ialah komunitas umat Islam. Umat Islam secara komunal, bukan umat Islam secara individual. Kalau kata Sidi Ghazalba, umat Islam secara individual berada dalam praktek ibadah mahdhah. Tetapi ketika sudah beralih pada peribadatan ghairu mahdhah, maka yang dibicarakan adalah umat Islam secara komunal. Dikarenakan penciptaan kebudayaan, hidup berbudaya ialah lingkup komunalitas, lingkup masyarakat. Dalam penjelasan Syekh Naqib Al-Attas, beliau menjelaskan kebudayaan Islam berangkat dari masyarakat Islam. Masyarakat Islam adalah masyarakat yang mengenakan pengaruh keislaman ke atas segala bidang kehidupannya, termasuk di bidang kehidupan arsitektur. Hasil dari pengaruh serta daya keislaman inilah yang difahamkan sebagai kebudayaan Islam. Masyarakat Islam adalah masyarakat yang ketika
dalam kehidupan berbudaya mengenakan pengaruh keislaman, sehingga terbentuklah kebudayaan Islam dari pengaruh itu tadi. Ini penjelasan dari Syekh Naqib Al-Atas. Sementara penjelasan dari Sidi Ghazalba, kebudayaan Islam adalah cara berpikir dan cara merasa yang berasaskan wahyu dan ajaran Nabi, yang merujuk pada mekanisme istihad tadi itu, dan menyatakan diri dalam seluruh segi kehidupan dari segolongan manusia yang membentuk lingkungan sosial dalam suatu ruang dan waktu tertentu. Sehingga kebudayaan Islam diciptakan oleh komunitas umat Islam yang mengenakan pengaruh keislaman pada seluruh aspek kehidupannya, yang menjadikan cara berpikir dan cara merasa yang berasaskan wahyu dan ajaran Nabi untuk menciptakan kebudayaannya. Sehingga muncullah dari praktek peribadatan ghairu mahdoh yang dilakukan oleh umat Islam secara komunal, maka muncullah kebudayaan Islam. Lalu di mana posisi arsitektur Islam dalam struktur yang ditawarkan oleh Sidi Ghazalba? Arsitektur Islam merupakan bagian dari kebudayaan Islam, merupakan hasil dari praktek peribadatan ghairu mahdoh. Dikarenakan arsitektur Islam merupakan bagian dari kebudayaan Islam yang diciptakan dengan mekanisme istihad, maka niscayalah di dalam arsitektur Islam tadi itu munculnya beragam pendekatan, beragam pemahaman, dan beragam penafsiran. Yang hasilnya kita akan bicarakan pada pertemuan selanjutnya, 7 pendekatan di dalam arsitektur Islam. Dari struktur ini yang menempatkan arsitektur Islam menjadi bagian dari kebudayaan Islam, di mana kebudayaan Islam merupakan hasil dari praktek peribadatan ghairu mahdoh, di mana peribadatan ghairu mahdoh merupakan bagian dari ad-din yang merujuk pada Islam tadi, ya. Maka dengan merujuk pada Syekh Naqib Al-Atas dan Sidi Ghazalba, dapat kita fahami bahwa arsitektur Islam dicipta oleh masyarakat Islam yang mengenakan pengaruh keislaman pada aspek kehidupan berarsitekturnya umat Islam. Yang dicipta oleh umat Islam dengan menggunakan cara berpikir dan cara merasa yang berasaskan wahyu dan ajaran Nabi. Dari struktur ini pula dapat kita fahami, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Naqib Al-Atas, bahwasanya ad-din atau agama yang sebenar-benarnya, yakni Islam itu ialah sumber dari kebudayaan, ibunda dari kebudayaan. Kebudayaan Islam lahir dari Islam, merupakan bagian dari Islam. Karenanya arsitektur Islam pun merupakan bagian dari bangunan Islam, bagian dari ad-din, bagian dari dinul Islam. Dari struktur ad-din ini yang merujuk pada Islam, masih tersisa satu pertanyaan. Apakah ibadah mahdoh dan ibadah ghairu mahdoh merupakan dua hal berbeda yang tidak saling berhubungan? Ya. Dijelaskan oleh Sidi Ghazalba, penciptaan kebudayaan Islam melalui praktek peribadatan ghairu mahdoh yang dilakukan umat Islam dalam lingkup komunal, dalam lingkup masyarakat, ini mensyaratkan terlebih dahulu umat Islam merealisasikan peribadatan mahdoh secara individual yang dampaknya pada kualitas individu umat Islam. Dari sinilah dapat difahami bahwasanya sholat yang merupakan bagian dari peribadatan mahdoh, ketika dilakukan dengan baik, diresapi, akan membentuk kualitas kepribadian umat Islam secara individual menjadi manusia yang baik. Sehingga sholat yang dilakukan umat Islam
akan mampu menghindarkan dirinya dari segala kemungkaran. Ketika sholat dilakukan dengan baik, menciptakan individu umat Islam yang baik, ketika berkumpul melakukan praktik ibadah ghairu mahdoh secara komunal, maka terhindarkanlah penciptaan kebudayaan dari hal-hal yang bersifat mungkar. Demikian hubungan antara keduanya menurut Sidi Ghazalba. Sebelum dilakukan penciptaan kebudayaan Islam, sebelum dilakukan penciptaan arsitektur Islam secara komunal melalui praktek peribadatan ghairu mahdoh, syaratnya umat Islam harus memiliki individu yang baik, kualitas individu yang baik. Bagaimana caranya? Dengan peribadatan mahdoh. Yang kedua ini, kedua aspek ini, ibadah mahdoh maupun ibadah ghairu mahdoh, merupakan pembuktian umat Islam terhadap akidah Islam yang dianutnya, yang diyakininya sebagai kebenaran. Sehingga antara ibadah mahdoh dan ibadah ghairu mahdoh bukan dua hal yang berbeda dan tidak saling berhubungan. Keduanya merupakan pembuktian dari keimanan dan keduanya saling berpengaruh. Dengan mengetahui posisi dan kedudukan arsitektur Islam di dalam bangunan Islam, di dalam struktur Islam, di dalam struktur ad-din yang merujuk pada Islam sebagaimana pembahasan sebelumnya, dari sana arsitektur Islam dalam penciptaannya merupakan hasil dari ijtihad, sehingga arsitektur Islam sebagai ilmu pengetahuan di dalam Islam bersifat ijtihadiyah. Konsekuensinya ialah kita harus menginsafi atau meniscayakan terjadinya berbagai ragam pemahaman, ragam pendekatan, versi penjelasan dari arsitektur Islam. Oleh karena itulah kita menemukan begitu banyaknya referensi berkaitan dengan arsitektur Islam dengan perspektif yang berbeda-beda, dengan pemahaman yang berbeda, dengan penekanan yang berbeda. Untuk menyederhanakan keragaman di dalam pemahaman arsitektur Islam, saya mencoba membuatkan tipologi, peta secara kasar dapat menjelaskan keragaman arsitektur Islam sebagai ilmu pengetahuan Islam. Tentu saja tipologi ini menyederhanakan realitas yang begitu beragam, sehingga di dalam slide yang saya tampilkan sifatnya sangat terbatas, tidak semua pendekatan ditampilkan, dan tidak setiap atau semua nama tokoh bisa saya sebutkan di dalam slide ini. Ini juga terkait dengan keterbatasan pembacaan saya berkaitan dengan referensi arsitektur Islam. Dari keragaman pemahaman arsitektur Islam itu, saya membuatkan 6 tipologi pemahaman arsitektur Islam, berkaitan dengan aspek yang ditekankan ketika mengkaji arsitektur Islam. Ada aspek artefak, aspek perilaku, aspek metode, aspek nilai, aspek filosofis, dan aspek transformatif. Di dalam penekanan pada aspek artefak, kita menemukan atau termuat di dalamnya dua pendekatan, yakni pendekatan formal atau pendekatan kesejarahan yang akan kita bicarakan pada materi selanjutnya dengan beberapa tokoh yang saya sebutkan ini, dan juga termuat di dalamnya pendekatan simbolik. Pendekatan simbolik ini tidak akan kita bicarakan pada rangkaian kelas daring ragam pendekatan arsitektur Islam ini. Singkatnya, pendekatan simbolik ini dalam praktik berarsitektur yang dilakukan umat Islam, terutama di Indonesia, sudah familiar diterapkan. Contoh, merancang masjid
ada satu kubah besar dan ada 4 kubah kecil, sehingga masjid itu memiliki 5 kubah. Ini mensimbolkan rukun Islam. Masjid memiliki 6 minaret, mensimbolkan rukun iman. Masjid memiliki 99 pilar, atau masjid memiliki minaret dengan ketinggian 99 meter, mensimbolkan Asmaul Husna. Atau masjid minaretnya setinggi 114 meter, mensimbolkan jumlah surah di dalam Al-Quran. Ini salah satu praktik dari pendekatan simbolik yang sudah familiar dalam kehidupan berarsitektur kita sehari-hari, terutama di Indonesia, sehingga kita tidak akan membicarakan secara khusus. Kemudian aspek kedua yang ditekankan ialah aspek perilaku. Ini salah satu tokohnya Ismail Sirageldin. Beliau mengatakan, sebuah minaret dinyatakan sebagai arsitektur Islam bukan karena perwujudan minaret itu sendiri, tetapi dikarenakan adanya perilaku azan yang dilakukan di dalam minaret itu. Perilaku azan ini merupakan perilaku khas umat Islam, perilaku khas Islam, perilaku khas dari ajaran Islam. Ketika dipraktekkan, membutuhkan minaret. Minaret yang mewadahi praktek azan ini, perilaku azan ini dapatlah dinyatakan sebagai arsitektur Islam, bukan karena minaret itu sendiri, tetapi karena perilaku yang diwadahi di dalam minaret. Pendekatan perilaku ini juga tidak akan kita bicarakan secara khusus di dalam kelas daring kita, dikarenakan penekanan pada aspek perilaku dalam pengkajian arsitektur Islam belum familiar di Indonesia. Kita belum menemukan referensi berbahasa Indonesia berkaitan dengan arsitektur Islam yang menjadikan aspek perilaku ini sebagai perspektif dalam memahami arsitektur Islam. Aspek ketiga yang ditekankan ialah aspek metode. Nah, ini salah satu pendekatan yang digunakan dalam aspek metode adalah pendekatan identitas. Ini dilakukan oleh Pak Puji Wismantara dan Pak Revianto Budi Santosa. Secara spesifik kita akan membicarakan pendekatan identitas ini dalam kelas daring kita ini. Aspek keempat yang ditekankan adalah aspek nilai. Aspek nilai inilah yang mendominasi pengkajian arsitektur Islam selain aspek artefak yang sudah kita singgung di awal tadi. Kedua aspek ini, aspek artefak dan aspek nilai lah yang mendominasi pengkajian arsitektur Islam sebagai ilmu pengetahuan di dalam Islam, terutama di Indonesia. Secara spesifik, pada kelas daring ragam pemahaman arsitektur Islam ini, kita akan membicarakan aspek nilai dalam arsitektur Islam menurut Muhammad Tajuddin Rasdi dan Nangkula Utaberta, kemudian menurut Munichi Idris, dan kita akan membicarakan pendekatan yang terbilang baru yang juga masih merupakan bagian dari penekanan pada aspek nilai, ialah pendekatan fikih. Pendekatan fikih ini dalam pengkajian arsitektur Islam masih terbilang sangat baru sekali, sebagaimana pendekatan identitas yang menekankan pada aspek metode masih terbilang sangat baru. Aspek kelima yang ditekankan ialah aspek dalam ranah filosofis arsitektur Islam. Dalam rangkaian materi kita secara spesifik akan membicarakan dua pemikiran, yakni pemikiran dari Ismail Raji Faruqi dan pemikiran dari Roger Garaud berkaitan dengan aspek filosofis dalam arsitektur Islam yang membentuk pendekatan tersendiri di antara keduanya. Nama lain dapat kita cantumkan di sana, Syed Naqib Alatas dan Syed Hussein Nasr.
pendekatan atau aspek terakhir yang mendapatkan penekanan di dalam pengkajian arsitektur Islam ialah aspek transformatif, yang secara spesifik berbicara dalam lingkup arsitektur ialah Sidi Ghazal, terutama berfokus pada lingkup masjid. Bagaimana masjid ini harus difungsikan untuk terjadinya transformasi masyarakat Muslim sehingga mewujud menjadi masyarakat Islam. Masyarakat Islam ini dapat menciptakan kebudayaan Islam. Nah, itu yang ditekankan oleh Sidi Ghazal, Tetapi dalam rangkaian materi kita tidak akan spesifik membahas Sidi Ghazal, ya, aspek transformatif ini salah satu bagiannya ialah pendekatan profetik. Kita akan secara spesifik mengkaji pemikiran dari Pak Kunto Wijoyo untuk kita temukan framework bagi dilakukannya kajian arsitektur Islam yang menekankan pada aspek transformatif. Pendekatan ini pun masih terbilang sangat baru, bahkan baru dirintis, ya. Dan belum ada referensi arsitektur Islam yang menekankan pada aspek transformatif menurut Kunto Wijoyo, ya, pendekatan profetik ini. Tetapi dalam rangkaian materi kelas daring kita, saya mencoba untuk memperkenalkannya, ya, dikarenakan ini merupakan bagian dari amanah yang dititipkan kepada saya oleh Profesor Hedi Sri Ahimsa. Beliau seorang sahabat sekaligus murid dari Kunto Wijoyo, untuk saya mengembangkan pemikiran profetik Kunto Wijoyo dan diterapkan pada bidang arsitektur. Sehingga ini sangat potensial sekali untuk dikembangkan pendekatan baru dalam pengkajian arsitektur Islam sebagai ilmu pengetahuan di dalam Islam, yakni pendekatan profetik. Dari pendekatan profetik ini saya kembangkan, ya, menjadi pendekatan yang saya sebut dengan pendekatan psikokultural di dalam arsitektur Islam. Pendekatan yang saya coba rumuskan, ya. Tapi kita dalam kesempatan rangkaian kelas daring ini kita tidak akan membicarakan psikokultural yang lingkupnya sangat luas. Kita akan membicarakan secara spesifik hanya pendekatan profetik yang ditawarkan oleh Kunto Wijoyo. Nah, sekian materi pertama ini sebagai materi pengantar untuk kita memasuki satu persatu pendekatan arsitektur Islam yang akan kita bicarakan pada 7 materi setelahnya. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.